Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang wajah Allah. Apakah kita bisa melihat wajah Allah atau tidak? Mari kita bahas. Seperti apa wajah Allah? Apakah Allah memang punya wajah? Apakah punya kaki, tangan, mata, mulut, dan lain-lainnya layaknya manusia? Ya. Karena Wahyu 22 ayat 3 dan 4 mengatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Apakah Allah memang punya wajah? Ya. Lalu wajah siapa yang dilihat oleh hamba-hambanya di surga? Nah, ayat ini, ya, Wahyu 22 ayat 4, itu seakan-akan bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Saya bacakan ya. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Kitab Keluaran menyatakan tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajah Allah, dan tidak ada orang yang dapat hidup pada saat memandang wajah Allah. Seakan-akan ayat ini bertentangan, ya, kalau kita tidak hati-hati, ya. Sebab itu perhatikan konteks waktunya. Keluaran 33 ayat 20, ini Allah sedang berbicara kepada Musa. Musa adalah manusia fisik. Jadi Allah mengatakan manusia fisik tidak tahan memandang wajah Allah, dan tidak ada satupun manusia fisik, ya, yang dapat hidup pada saat memandang wajah Allah. Nah, sementara Wahyu 22 ayat 4 ini di sorga, bukan manusia fisik tetapi roh, ya. Roh dapat melihat roh. Nah, jadi yang satu ada di bumi, ya, manusia fisik itu tidak bisa melihat roh Allah, ya, kecuali kalau rohnya itu dikuasai oleh roh Allah, seperti Yohanes, ya. Juga, ya, ayat Wahyu 22 ayat 4 ini di sorga, dua hal yang berbeda keadaannya. Amin. Ini dulu yang harus dipahami, ya. Nah, sebelum lebih jauh, ya, saya ingin mempermudah Bapak Ibu untuk memahami Alkitab, ya. Cara memahami Alkitab itu, ya. Yang pertama, buang itu
doktrin Tritunggal yang menyatakan Allah pribadi. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang menyatakan Allah pribadi, tidak ada. Pribadi itu hanya cocok untuk manusia. Pribadi itu terbatas. Ya, Alkitab mengatakan Allah itu roh. Allah tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Allah memenuhi seluruh ciptaannya, baik di bumi maupun di sorga. Jelas bukan? Buang dulu itu. Karena kalau Bapak Ibu masih berpedoman kepada Allah pribadi, maka tidak akan pernah dapat memahami Alkitab. Allah itu roh, itu yang Alkitab katakan. Ya. Kalau tidak, maka Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, itu akan dipahami sebagai dua pribadi, itu kata mereka. Ya. Ada Allah, ada firman. Mereka tidak baca kalimat selanjutnya, bahwa firman itu adalah Allah. Dan nanti Bapak Ibu akan kesulitan untuk memahami Wahyu 22 ayat 3. Karena di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Kalau berpedoman kepada pribadi, maka seakan-akan itu ada dua. Mari kita bahas yang Wahyu 22 ayat 3. Ya. Kita harus teliti dalam membaca firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tahta Allah, tahta anak domba, itu kalau diyakini sebagai pribadi itu ada dua. Tetapi nanti akan bertabrakan dengan kalimat selanjutnya. Ya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya. Kalau itu diartikan dua, maka kalimat selanjutnya dan hamba-hamba mereka, kata ganti itu ya, akan beribadah kepada mereka. Tetapi ayat ini mengatakan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya. Ya, nyanya itu kata ganti tunggal ya. Dan namanya itu akan tertulis di dahi mereka. Semuanya nya itu mengindikasikan satu. Ya, jelas bukan? Jadi pahami Allah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Allah itu roh. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah bisa ada di surga, pada saat yang sama dia ada di bumi. Pada saat yang sama, ya, dia bisa ada di segala tempat. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Irian, Papua sana, bahkan sampai ke luar negeri dan sampai di kutub. Pada saat yang sama, dia bisa hadir di segala tempat. Apakah Allah jadi sekian banyak? Tidak, Allah tetap satu. Ya, seperti yang ditulis oleh Yakobus 2 ayat 19. Roma 10 ayat 12. Bahkan Yesaya 44 ayat 6 mengatakan, tidak ada Allah lain
selain daripadaku. Ku, bukan daripada kami. Ku. Jadi Allah tetap satu. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi Tuhan itu Allah. Jangan dipisah. Kalau para penganut Tritunggal ini memisahkan, Tuhan bukan Allah. Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita. Jelas ya? Jangan ikuti pemahaman di luar Alkitab. Ya, harus sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi sekarang kita lihat. Kalau ini sudah dipahami dengan benar, maka akan sangat mudah memahami Alkitab. Ya. Perkataan langsung, dia yang duduk di tata surga, ya, dalam Wahyu 21 ayat 6, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, itulah Allah yang duduk di tahta surga. Karena Allah dan Tuhan adalah roh, maka berlaku manusia fisik tidak bisa melihat Allah dan Tuhan yang roh. Seperti tadi dalam Keluaran 33 ayat 20. Ya, bahkan manusia mati, ya. Tetapi tubuh yang roh bisa melihat Allah dan Tuhan yang roh. Nah, sebab itu di surga bisa melihat Allah. Lalu siapa yang dilihat di Wahyu 22 yang di surga itu? Wahyu 22 ayat 4. Kalau Allah yang duduk di tata surga tidak bisa dideskripsikan wujudnya, ya, mana wajah, mana tangan, mana kaki, ya. Kita baca dalam Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu, ya, di tahta, ya, nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardis. Nah, bagaimana bisa dideskripsikan? Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Tidak bisa. Ya. Dengan demikian, ya, maka sudah dapat dipastikannya bahwa yang dilihat oleh hamba-hambanya yang di sorga itu adalah wajah anak domba. Amin. Nah, seperti apa wajah anak domba? Apakah seperti anak domba yang sudah tersembelih? Tidak mungkin. Karena binatang tidak mempunyai tempat di surga. Sebab binatang tidak mempunyai roh. Nah, jelas bukan? Anak domba ini, ya, ini adalah alegori, ya, kiasan, ya. Ini untuk menjelaskan bahwa Allah pernah menjadi manusia yang bernama Yesus, lalu mati di kayu salib. Nah, itu sebagai korban tebusan. Itulah anak domba yang sudah tersembelih. Allah menyatakan kepada manusia dengan bahasa manusia bahwa dialah Allah satu-satunya, Alfa dan Omega. Dia sudah bangkit dan kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Dia adalah Allah yang berkarya. Itu anak domba.
Sekarang dia memakai namanya yang baru, yaitu anak domba, ya, yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 12. Tetapi Allah yang bertahta di sorga itu tetap memakai nama Yesus. Jadi ada Allah, ada anak domba sekarang. Paralel dengan Yohanes 1 ayat 1, firman dan Allah. Firman adalah Allah. Sekarang anak domba dan Allah. Anak domba adalah Allah. Allah yang berkarya. Ya. Lalu wajahnya seperti apa? Ya. Dalam Wahyu 21 ayat 23, anak domba adalah lampu sorga, menyinari sorga dan bumi baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Wahyu 1 ayat 16, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Inilah wajah Allah yang dilihat oleh hamba-hambanya, ya, yang ditulis dalam Wahyu 22 ayat 4, yang dilihat di sorga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 13 ayat 43, Yesus berkata langsung, ya, bahwa para penghuni sorga juga akan bercahaya seperti sinar matahari, namun tidak terik, gitu ya. Semuanya akan bersinar, namun di antara semuanya yang paling terang yaitu berasal dari anak domba. Amin. Jadi wajah anak domba itu adalah bercahaya, ya, seperti matahari, sangat bercahaya, ya. Allah dan Tuhan adalah Roh. Anak domba adalah Allah yang berkarya, ya. Wajah yang dilihat umatnya adalah wajah anak domba, ya. Di surga nanti, meskipun kita melihat wajah anak domba seperti terik matahari, ya, tetapi mata kita tidak akan gosong, tidak akan buta, sebab di surga kita juga adalah roh. Amin. Demikian penjelasan saya menurut Alkitab, bahwa di surga nanti kita bisa melihat wajah anak domba yang adalah Allah, yang bercahaya bagaikan terik matahari. Amin. Shalom.